Bek Timnas Indonesia Jai Idjes tukar baju dengan Tijani Reijners kelar laga AC Milan versus Venezia FC. Menpora Dito pastikan semua pemain Timnas Indonesia tak punya paspor ganda. Timnas Indonesia U17 tatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto minta doa masyarakat tanah air. Komisi 10 DPR RI setujui pemberian status WNI kepada Miss Hilgers dan Eliano Reijner. 5 berkas ditandatangani. Apakah ada 5 pemain keturunan yang diproses di DPR? Jawaban menohok Justin Hubner atas sindiran media Malaysia usai Timnas Indonesia tahan imbang Australia. Bek Timnas Indonesia Jai Idjes tukar baju dengan Tijani Reijners kelar laga AC Milan versus Venezia FC. Momen pertukaran itu terjadi kelar laga AC Milan versus Venezia FC yang merupakan pekan keempat Liga Italia 2024-2025 pada Minggu 15 September kemarin. Di story Instagramnya yang eksklusif, Jai Idjes memamerkan foto jersey AC Milan dengan nama Tijani Reijners dan nomor punggung 14. Jai Idjes tampak bahagia karena berhasil mendapatkan jersey saudara jauhnya. Sekitar diketahui, Tijani Reijners sempat didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada pertengahan 2022. Saat didekati, Tijani Reijners masih membela klub Liga 1 Belanda AZ Alkmaar. Saat itu, Tijani menolak dinaturalisasi karena masih mengintip peluang memperkuat timnas Belanda. Berselang 1 tahun setelah didekati PSSI, Tijani dibeli AC Milan pada bursa transfer musim panas 2023. Sebulan setelah dibeli AC Milan, Tijani menjalani debut bersama timnas Belanda. Ia turun selama 25 menit saat timnas Belanda menang 3-0 atas Yunani di kualifikasi Piala Eropa. Sejak saat itu, Tijani Reijners muncul sebagai gelandang andalan timnas Belanda. Tijani telah mencatatkan 17 penampilan dengan koleksi 3 gol bersama De Oranje. Terbaru, Tijani Reijners mencetak masing-masing 1 gol saat Belanda menang 5-2 atas Bosnia dan bermain 2-2 kontra Jerman di UEFA Nations League 2024-2025 yang berlangsung bulan ini. Setelah gagal mendapatkan Tijani Reijners, PSSI mengalihkan bidikannya. PSSI berhasil mendapatkan jasa adik dari Tijani Reijners. Menpora Dito pastikan semua pemain timnas Indonesia tak punya paspor ganda. Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memastikan semua pemain timnas Indonesia tidak berpaspor ganda. Ia membantah adanya isu sejumlah pemain keturunan memiliki 2 paspor itu. Seperti diketahui, belakangan berembus kabar sebagian pemain timnas Indonesia yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Mereka disebut tak mengembalikan paspor lamanya ke kedutaan besar masing-masing. Para pemain itu disinyalir masih ingin kembali ke negara awalnya ketika sudah selesai membela skuad Garuda. Hal tersebut tentu melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia soal kewarganegaraan tunggal. Isu ini berembus ketika mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Vitor Gonta, berbicara soal dugaan paspor ganda itu. Namun, hal ini sudah dibantah oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Kini, Menpora Dito memberikan penegasan soal paspor para pemain keturunan itu. Ia menegaskan, tidak ada pemain timnas Indonesia termasuk yang merupakan keturunan memiliki paspor ganda. Ya, ini sudah dipastikan semuanya memegang paspor Indonesia dan sudah tidak memegang paspor lama, kata Dito Aryo Tejo kepada awak media. Di sisi lain, pria berusia 33 tahun itu sedang mengawal proses naturalisasi 2 calon pemain timnas Indonesia, Miss Hilgers dan Eliano. Proses naturalisasi 2 pemain itu sudah disetujui oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Selain itu, Miss Hilgers dan Eliano akan menjalani proses selanjutnya, yakni menunggu surat keputusan Presiden dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain itu
ditargetkan selesai pada akhir September 2024. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Cantumkan foto oleh Romeni hingga Pascal Struijk. Media Belanda harap banyak pemain top yang bela timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbal Vrimer, berharap semakin banyak pemain top yang membela timnas Indonesia. Harapan itu disuarakan di akun Instagram mereka @voetbalvrimer. Semakin banyak pemain keturunan Indonesia yang diminati timnas Indonesia. Nama-nama tenar seperti Jairo Riedewald, Ole Romeni, dan Kevin Dix disebutkan. Pascal Struijk juga bisa menjadi pilihan menarik, tulis @voetbalvrimer. Dengan terpilihnya Messi Hilgers dan Eliano baru-baru ini, diharapkan semakin banyak pemain keturunan yang menyusul. Apakah menurut Anda Indonesia dapat berpartisipasi di Piala Dunia dalam waktu dekat? Sambung akun @voetbalvrimer. Unggahan ini merupakan lanjutan dari video podcast yang tayang di channel YouTube mereka pada Kamis 12 September 2024. Voetbalvrimer mewawancarai calon pemain timnas Indonesia yang juga berdarah Belanda, Mauro Zilstra. Dalam obrolan itu, Mauro mengaku sudah menyerahkan seluruh berkas naturalisasi kepada PSSI. Ia mengaku tinggal menunggu panggilan PSSI untuk datang ke Indonesia, melanjutkan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Denny Laar yang berperan sebagai host dalam acara podcast tersebut menegaskan ada beberapa pemain yang mungkin berganti kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia dalam waktu dekat. Uniknya, ia menyebut nama bek Leeds United Pascal Struijk, sosok yang hampir tak pernah disinggung sebelumnya. Ada beberapa pemain lagi yang dapat gabung Indonesia selain Mauro Zilstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka, PSSI, sedang mengusahakannya dan dia, Jairo Riedewald, semakin positif tentang itu. Dan saya pikir itu akan terjadi, kata Denny Laar. Menarik menanti siapa pemain keturunan tambahan yang akan datang di Indonesia pada Oktober 2024. Apakah Jairo Riedewald dan Mauro Zilstra? Ya, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain top demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda membuka grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang manis. Timnas Indonesia U17 tatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto minta doa masyarakat tanah air. Ya, saat ini Matthew Baker dan kolega tengah melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, melakukan TC di sana sejak 16 September sampai dengan 9 Oktober 2024. Para pemain akan menjalani rangkaian uji coba untuk mematangkan persiapan tim. Pak mengatakan tim asuhan saat ini terus berproses agar siap bersaing dalam kualifikasi Piala Asia U17. Sebab mereka ingin dapat tampil dalam putaran final ajang tersebut. Dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Ajang itu akan berlangsung pada 19-27 Oktober 2024 di Kuwait. Kami mohon doanya agar proses yang kami jalani ini semuanya bisa berjalan lancar dan kami bisa berbuat semaksimal mungkin di kualifikasi Asia U17 hingga akhirnya kami bisa lolos ke Piala Asia, kata Nova Arianto. Sebatas informasi, Timnas Indonesia akan ambil bagian dalam turnamen internasional bernama Cos Calida Football Week di Spanyol pada 18-21 September. Mereka akan menghadapi Skotlandia, Kepulauan Faroe, dan Swiss. Sementara itu, Timnas Indonesia U17 juga bakal melakoni uji coba kontra Timnas Qatar. Uji coba itu akan berlangsung 2 kali sebagai pematangan persiapan tim untuk kualifikasi Piala Asia U17. Nova Arianto sendiri memboyong 30 pemain dalam TC Timnas Indonesia U17 di Qatar. Namun,
Nantinya, dia hanya memilih 23 nama untuk memperkuat timnas Indonesia U17 dalam babak kualifikasi Piala Asia U17. I don't think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what Shin Tae-yong dukung penuh kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar FC. Brisbane Roar FC memboyong Rafael Struijk dari ADO Den Haag dengan kontrak hingga 2025 mendatang. The Roar mendapatkan tanda tangan Rafael Struijk dengan status bebas transfer. Shin Tae-yong mengatakan cukup tepat Rafael Struijk memilih untuk merapat ke Brisbane Roar FC. Jadi, dia menyebut positif soal perjalanan karir pemain itu. Memang bagus ya datang ke Australia, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap pemain berusia 21 tahun tersebut dapat unjuk kualitas bersama klub barunya. Hal itu tentunya demi Struijk mendapatkan banyak kesempatan bermain agar bisa berkembang di sana. Intinya, dia bisa bersaing dengan baik di sana. Sebelumnya, Rafael Struijk menyatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya saat turun laga bersama Brisbane Roar. Hal itu membuatnya berambisi menjadi penyerang haus gol. Saya ingin membantu tim sebanyak mungkin dengan kualitas saya, mencetak gol dan memberikan assist, ujar Struijk. thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show 'em what I got. I'm competitive. You know I'm about to go off. I won't let 'em win. I'll take. Komisi 10 DPR RI setujui pemberian status WNI kepada Miss Hilgers dan Eliano Reisners. Kesepakatan diambil menyusul Komisi 3 DPR RI yang sebelumnya sepakat atas usulan naturalisasi kedua pemain itu. Keputusan memberikan status kewarganegaraan itu diambil dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menpora RI Dito Aryo Tejo. Rapat tersebut dilangsungkan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Komisi 10 DPR memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Eliano Johannes Reisners dan Mes Victor Joseph Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI, kata Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipa Syaifudian, ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hetipa mengatakan hasil kesepakatan persetujuan pemberian status kewarganegaraan kepada Hilgers dan Reisners akan dibawa ke rapat paripurna mendatang. Adapun agenda tersebut akan berlangsung Kamis 19 September 2024. Sebelumnya, Komisi 3 DPR RI sepakat menyetujui pemberian status kewarganegaraan kepada Hilgers dan Reisners. Berkas keduanya dinyatakan lengkap untuk kemudian dibawa ke Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, berkas keduanya harus disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Kemudian, berkas dibawa ke Sekretariat Negara dan menunggu terbitnya keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo. Terakhir, Hilgers dan Reisners akan menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, perpindahan federasi keduanya harus disetujui FIFA lebih dulu. PSSI menargetkan Hilgers dan Eliano sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia pada akhir September. Dengan begitu, mereka bisa diturunkan pada laga matchday 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Honestly, I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. 5 berkas ditandatangani. Apakah ada 5 pemain keturunan yang diproses di DPR? Sesuai jadwal, ada 2 pemain yang berkas dinaturalisasinya akan dirapatkan di DPR, yakni Eliano Reisners dan Mes Hilgers. Pukul 1 siang kemarin, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian, pada pukul 3 sore, giliran Komisi 10 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipa Syaifudian, beberapa hari yang lalu mengunggah foto-foto di akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, dirinya sedang menandatangani 5 berkas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga. Netizen pun berspekulasi
Berhubung ada 5 berkas yang ditanda tangani, netizen berpikiran itu berarti ada 5 pemain keturunan yang bakal diproses di DPR. Jika benar ada 5 pemain yang diproses, siapa 3 nama lain? Disinyalir 3 nama lain adalah Mauro, Dion Mark, dan Tim Givens. Dalam wawancara dengan Football Premier, Mauro Gillistra mengatakan berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu, Dion Mark dan Tim Givens sudah lebih dulu memperkuat timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal itu dibutuhkan demi memperbesar peluang skuad asuhan Sinteyong lolos ke Piala Dunia 2026. Jawaban menohok Justin Hubner atas sindiran media Malaysia usai timnas Indonesia tahan imbang Australia. Pemain belakang timnas Indonesia Justin Hubner jawab sindiran media Malaysia usai menahan imbang Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sinteyong mampu menahan imbang Australia tanpa gol pada laga kedua ronde ketiga. Hasil tersebut jelas mengejutkan publik Asia. Pasalnya, timnas Indonesia terpaut lebih dari 100 strip di FIFA ranking. Meski begitu, tim asuhan Sinteyong mampu membalikan prediksi banyak pihak. Hasil tersebut juga meneruskan tren positif timnas Indonesia pada laga sebelumnya. Pada laga perdana Jay Ijes dan kawan-kawan sukses meraup 1 poin dari markas Arab Saudi. Hasil tersebut justru mendapatkan sindiran dari media negeri jiran. Salah satu media yang melakukan hal tersebut adalah akun Twitter asal Malaysia onefootball.my. Onefootball.my dalam postingan tersebut secara langsung menyindir Australia dalam postingan tersebut. Akun tersebut menyindir bahwa Australia perlu belajar dari Malaysia untuk bisa menahan lawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Media tersebut juga meminta pihak Australia untuk menyaksikan cuplikan laga perdana ronde kedua grup G antara timnas Indonesia versus Malaysia. Laga tersebut dimenangi Malaysia dengan skor 2-3. Cuitan dari akun tersebut mendapatkan komentar negatif dari fans timnas Indonesia. Tak disangka, pemain timnas Indonesia juga turut memberi komentar atas postingan media asal Malaysia tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner. Ya, pemain yang berposisi bek tengah mengirimkan komentar menohok untuk media tersebut. Ex-pemain Cerezo Osaka tersebut meminta akun tersebut untuk berkaca. Justin Hubner meminta kesadaran media tersebut bahwa Malaysia sudah tidak selevel dengan timnas Indonesia. Sebuah negara perlu untuk menerima dengan lapang dada, ujar Justin Hubner di kolom komentar akun Instagram People, bahwa mereka atau Malaysia sudah tidak level kita. Lanjutnya, sontak warganet tanah air menyambut positif komentar Justin Hubner. Belum puas usai tahan imbang Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh minta timnas Indonesia tetap rendah hati. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh, senang dengan 2 hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil bagus pada 2 laga perdana ronde ketiga. Tim asuhan Sinteyong sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tentu mengejutkan publik Asia. Pasalnya, skuad Garuda terpisah 100 strip dengan Australia di ranking FIFA. Sementara, situasi hampir sama juga terjadi saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi. Sandy Walsh senang dengan 2 poin berharga dari 2 raksasa Asia tersebut. Hal ini mengingat Arab Saudi dan Australia adalah 2 negara langganan FIFA. Piala Dunia terakhir kemarin 2022, mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka. Kita pasti menghadapi kesulitan, itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di ranking FIFA dibandingkan dengan kita. Lanjut Sandy Walsh. Lalu Sandy Walsh belum puas dengan hasil tersebut.
Sandy Walsh meminta seluruh rekan di skuad timnas Indonesia untuk rendah hati usai mengantongi hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Pemain 29 tahun tersebut langsung fokus menatap laga Bahrain dan Cina. Pada dua laga tersebut, Sandy Walsh langsung mengusung target 6 poin atas Bahrain dan Cina. Ya, kita bisa raih kemenangan itu. Saya tahu dan mungkin kita bisa dapat 6 poin lawan Bahrain dan Cina, ujar Sandy Walsh. Dan saya rasa ambisi dan tujuan kita adalah 6 poin itu. Seperti yang Anda katakan, ini penampilan yang tidak bisa dipercaya dan hasilnya baik. Tapi kita harus tetap rendah hati karena ini baru 2 poin saja. Dan ya, ini melawan negara besar, ucap Sandy Walsh. Nasib apes dialami Ivar Jenner di Liga 2 Belanda usai balik dari timnas Indonesia. Ivar Jenner mengalami nasib apes di Liga 2 Belanda RC Divisi setelah balik dari timnas Indonesia. Setelah dari timnas Indonesia, Ivar Jenner baru dimainkan Jong FC Utrecht saat melawan FC Den Bosch. Sebelumnya, Ivar Jenner tidak masuk skuad saat Jong FC Utrecht kalah 2-3 melawan VVV Venlo. Melawan FC Den Bosch, Ivar Jenner dipercaya sebagai starter. Ivar Jenner bermain sebagai gelandang bertahan. Jong FC Utrecht kalah telak dengan skor 3-0. Pada babak pertama, FC Den Bosch mampu mencetak 2 gol. Sementara pada babak kedua, Den Bosch mencetak 1 gol. Kali ini, Ivar Jenner bermain hingga menit ke-56. Ia digantikan oleh pemain sayap kanan Linden Enhart. Dengan hasil itu, Jong FC Utrecht sementara ada di dasar klasmen dengan 2 poin dari 6 pertandingan. Ivar Jenner sebelumnya membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain 20 tahun itu menjadi starter tim Sintayong. Ivar Jenner membantu timnas Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Mengenang laga away terakhir timnas Indonesia di Cina, kalah 0-1 dan pencetak golnya masih jadi kapten. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial pada Oktober 2024. Skuad Garuda akan menjalani 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bermain di kandang Timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, tim asuhan Sintayong akan bertandang ke markas Timnas Cina. Pertandingan melawan Timnas Cina cukup menarik untuk dinantikan. Apalagi calon lawan Timnas Indonesia itu memilih kandang yang unik. Diketahui, Timnas Cina akan menjamu Timnas Indonesia di Qiangdao Youth Football Stadium. Qiangdao, kota itu terletak cukup jauh dari kota besar negara itu seperti Beijing atau Shanghai. Timnas Indonesia tidak terlalu sering berhadapan dengan Timnas Cina. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada 2013. Saat itu, Timnas Indonesia dan Timnas Cina sama-sama bersaing di grup C kualifikasi Piala Asia 2015. Di grup itu ada juga Timnas Arab Saudi dan Timnas Irak. Dari 6 laga yang dijalani, Timnas Indonesia hanya meraih 1 poin. Garuda pun harus puas menjadi juru kunci. Namun, pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Timnas Cina cukup layak dikenang. Saat itu, Imade Wirawan dan kawan-kawan kalah 1-0 dalam laga yang digelar di Shanghai Province Stadium. Dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Asia 2015 itu, Timnas Cina menang 1-0 atas Timnas Indonesia dan satu-satunya gol mereka dicetak oleh Wu Lei. Menariknya, Wu Lei sekarang masih aktif di Timnas Cina. Ex-pemain Espanyol itu bahkan menjabat sebagai kapten. Timnas Indonesia saat itu masih ditukangi oleh Jackson F. Tiago. Pilar-pilar utama skuad Garuda adalah para pemain Persipura Jayapura yang saat ini memang tengah dalam masa keemasan.
All these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.